Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, dan di video kali ini kita akan bahas paket tracer mengenai skill integration challenge. So, kita buka ke bagian skenario-nya untuk bagian background-nya. This activity allows you to practice a variety of skill including configuring VLANs, PPP with CHIP, static and default routing using IPv4 and IPv6. Due to the sheer number of grid element, you can click check result and assessment item to see if you correctly enter a grid command. Gunakan Cisco dan juga kelas sebagai passwordnya untuk akses ke privilege Xmode di CLI router dan juga switchnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian langkah-langkahnya. Nanti kita akan melakukan konfigurasi ini semua, VLAN, PPP, routing, menggunakan use process ID dan juga router ID-nya, IPv4 dan juga IPv6-nya. Kita langsung masuk aja ke bagian R1-nya. Passwordnya adalah Cisco, kemudian adalah kelas. Kita masuk ke interface S0060. Masuk ke configure terminal. Kemudian interface serial 0/0/0. Setelah itu encapsulation PPP. Lalu PPP authentication CHAP. Kemudian kita exit. Setelah itu kita username R2, passwordnya adalah Cisco. Setelah itu kita IPv6 root 0/serial 0/0/1. Setelah itu kita ada IP rootnya yang untuk IPv4-nya, notik 0, wildcard-nya juga. Lalu S0/0/1, kemudian IPv6 unicast routing. Setelah itu router OSPF1 dengan router ID-nya adalah 1.1.1. Setelah itu log agency change. Kita masukkan networknya 10.1.0, wildcard-nya adalah 0.0.0.3, areanya 0. Setelah itu default information originate. Nah, kemudian lanjut lagi IPv6 router OSPF1, router ID-nya 1.1.1, log agency change. Lalu masuk ke interface serial 0/0/0, IPv6 OSPF1 area 0. Kemudian kita end, lalu setelah itu kita simpan, copy running config, startup config. Oke, jika sudah, kita masuk ke router yang kedua. Passwordnya Cisco, kemudian yang kedua kelas. Setelah itu configure terminal. Kemudian kita masuk ke interface G0/0, lalu kita no shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface G0/0/1. Kita encapsulation .1key1. Setelah itu lalu IP address-nya adalah 192.168.1.193, subnet mask-nya 255.255.255.224. Kemudian kita lanjut ke interface yang berikutnya, yaitu G0/0.15, encapsulation
1Q15, kemudian IP address-nya adalah 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.128. Oke, jika sudah, kita masuk ke interface yang berikutnya, G0/0TIC25. Lalu kita encapsulation .iq25, masukkan juga IP address-nya, yaitu 192.168.1.129, subnet masknya 192. Oke, jika sudah, kita IPv6 address FE80 :2 link lokal, kemudian IP address-nya 2001 2DB8 A25 1/64. Oke, setelah ini kita ke interface yang berikutnya, G0/0TIC99. Lalu IP address-nya adalah 192.1.1.1.225 dengan subnet masknya 255.255.224. Kemudian kita encapsulation .iq99 native. Setelah itu username-nya R1, passwordnya Cisco. Lalu kita masuk ke interface yang berikutnya lagi, yang S0/0/0, kemudian encapsulation PPP authentication CHAP. Lalu setelah itu kita exit dan IPv6 root :/0 serial 0/0/0, lalu IPv6 unicast routing, router OSPF1, kemudian router ID-nya adalah 2.2.2.2, log agency change. Setelah ini kita lanjut ke networknya, adalah 10.1.1.0, wildcard-nya 0.0.0.3 area 0. Lalu setelah itu network yang berikutnya 192.168.1.0, wildcard-nya 0.0.127 area 0. Kemudian network yang berikutnya adalah 192.168.1.120, wildcard-nya 0.63 area 0. Lalu network 192.168.1.192 0.0.0.31 area 0.
Nah, network yang berikutnya 192.168.1.224, wildcardnya 031, areanya 0. Oke, kemudian IPv6 router OSPF1 dengan router ID-nya adalah 232, log agency change. Lalu kita masuk ke interface S0/0/0, IPv6 OSPF1 area 0, kemudian ng0/0.1, IPv6 OSPF1 area 0. Lalu yang berikutnya adalah ng0/0.15, IPv6 OSPF1 area 0. Lalu interface G0/0.25, IPv6 OSPF1 area 0. Lalu interface G0/0.99, IPv6 OSPF1 area 0. Setelah itu kita simpan. Running. Oke. R2-nya kita udah. Setelah itu kita lanjut ke S1-nya. Passwordnya Cisco, kemudian kelas, masuk ke configure terminal. Lalu setelah itu adalah VLAN 88. Lalu name-nya adalah black hole. Kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/1 dengan switch port mode terang. Setelah itu switch port terang natif 99, switch port terang, ada kesalahan kayaknya. Switch port mode terang, switch port terang natif VLAN 99. Oke. Setelah ini kita masuk ke in range-nya F0/7 sampai 18. Kemudian switch port mode access. Setelah itu switch port access VLAN 15. Setelah itu in range F0/19 sampai 24. Kemudian switch port mode access. Setelah ini kita in range lagi F0/2 sampai 6, G0/1 sampai 2. Seperti ini. Kemudian kita switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 86. Kemudian kita shutdown, lalu exit.
dan kita atur IP default gateway-nya adalah 192.168.1.225 225. Oke, seperti ini. Kita lihat poinnya 81. Kita masih akan lanjut lagi untuk konfigurasi IP-nya di L2. Ini default gateway-nya 192.168.1.129. Oke, kita isi address-nya di VSNet 0-nya. IP-nya adalah 192.168.1.1.130. Kemudian subnet mask-nya 255.255.192. Jika sudah, kita beralih ke PC25. Kita isi IP address-nya untuk PC untuk L25 kita tadi salah isi IP-nya 192.168.1.190. Oke. Subnet mask-nya untuk gateway-nya. Oke. Terus kita ke PC25. Satu sembilan dua titik 192.168.1.130. Subnet mask-nya adalah 255.192. Gateway-nya 192.168.1.129. Oke, seperti ini. Setelah itu kita cek dulu sekarang kita lihat nilainya belum komplit. Kita cek dulu kira-kira apa yang masih salah di sini. Di sini ada VLAN name-nya juga, access-LAN, dan beberapa kita coba benarkan dulu untuk yang di VLAN-nya. Jadi VLAN 86 dengan nama black hole. Oke, seperti ini. Setelah itu kita exit, kita simpan juga. Tadi kita ada masih yang salah di bagian akses VLAN tadi. Untuk range F019 tadi masih ada yang salah, dan sekarang ini kita benarin dengan perintah ini, in range F0/19 sampai 24, kemudian switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 25. Nah, setelah ini juga udah berhasil. Lalu tadi juga ada terjadi kesalahan di bagian IP address pada R2-nya. Jadi di sini kita masuk ke NG0.99, lalu IP address-nya 192.168.1.225 dengan subnet mask-nya 255.255.255.224. Setelah itu kita enkapsulasi dan akhirnya bisa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Semoga ini bisa dijadikan panduan untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.